Selamat datang para peserta workshop Bahasa Isyarat Berempati Tanpa Syarat. Terima kasih atas partisipasinya. Izinkan saya untuk membacakan tata tertib acara pada siang hari ini, yaitu yang pertama, peserta mengikuti kegiatan dengan tertib dari awal hingga akhir. Kedua, peserta diwajibkan mengisi daftar hadir atau presensi yang telah disampaikan di kolom chat. Mohon para peserta untuk melakukan presensi melalui link yang sudah kami sampaikan di kolom chat dan tidak melakukan presensi pada kolom chat tersebut. 3. Peserta diharapkan mengaktifkan kamera selama acara berlangsung. Keempat, peserta diharapkan menonaktifkan suara pada saat narasumber menyampaikan materi. Kelima, peserta dapat bertanya dengan mengaktifkan mode raise hand untuk bertanya langsung kepada narasumber. Keenam, peserta juga dapat mengajukan pertanyaan yang ditulis pada kolom chat dengan format nama, strip, asal instansi, atau sekolah, atau kelas untuk siswa-siswi SMAN 70 Jakarta, strip pertanyaan. Sekali lagi kami ingatkan kepada peserta yang sudah bergabung untuk melakukan presensi pada link presensi yang sudah kami bagikan di kolom chat. Terima kasih. Baik, mohon izin kepada Bu Evita, apakah acara sudah bisa kami mulai? Ya, nggak apa-apa. Ya, silakan Mbak Cempaka. Baik, terima kasih Bu Evita. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Ibu Evita Dwi Saiferda, Kepala SMAN 70 Jakarta, Ibu Ratna Budiarti, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pendamping SMAN 70 Jakarta, Kepala Seksi Perpustakaan Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Ibu Maksum Asmasari, Kak Adistiana Pitaloka Kusmawati selaku narasumber, serta seluruh peserta kegiatan workshop Bahasa Isyarat Berempati Tanpa Syarat yang telah bergabung dalam Zoom meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan nikmat-Nya yang telah memberikan kita kesehatan sehingga dapat hadir pada acara workshop Bahasa Isyarat Berempati Tanpa Syarat pada hari ini, Selasa 25 Mei 2021 melalui virtual Zoom meeting. Salam dan salawat kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan umat hingga akhir zaman. Pada siang hari ini, senang sekali saya Cempaka, selaku MC, dapat hadir bersama Bapak, Ibu, dan teman-teman semua dalam acara workshop Bahasa Isyarat Berempati Tanpa Syarat yang digagas oleh Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini terlebih dahulu, yaitu yang pertama, pembukaan oleh MC, kedua, sambutan Kepala SMAN 70 Jakarta, ketiga, sambutan dan pembukaan acara oleh Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Keempat, sesi foto bersama.
Kelima, pemutaran video profil Perpustakaan Umum Jakarta Selatan. Keenam, pemaparan workshop. Ketujuh, sesi tanya-jawab. Dan terakhir adalah penutupan. Baiklah, untuk acara yang pertama, mohon izin sebentar. Baiklah, untuk acara yang pertama, kita akan dengarkan terlebih dahulu sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kepada Ibu Evita, dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Cempaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Kepala Sekolah SMA 70 Jakarta, Ibu Ratna Budiarti atau yang mewakili. Yang saya hormati, Kak Adistiana Pitaloka, MPD selaku narasumber. Para siswa-siswi SMA 70 yang Ibu banggakan dan para peserta workshop bahasa literasi. Serta rekan-rekan suku dinas perpustakaan dan kearsipan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena siang ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan workshop bahasa isyarat dengan tema berempati tanpa syarat. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Ratna Budiarti yang telah berkenan memberikan supportnya dan memberikan terhadap kegiatan ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada narasumber kita, Kak Adistiana Pitaloka yang telah hadir dan berkenan berbagi ilmu untuk kita semua pada hari ini. Serta para peserta dari SMA 70 Jakarta maupun dari sekolah atau instansi lain yang telah hadir siang ini, serta Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Kepedulian dan empati merupakan nilai dasar dan sikap manusia dalam memperhatikan dan bertindak terhadap kondisi dan keadaan kita di sekitar kita, terutama sebagai makhluk sosial. Rasa peduli dan empati ini perlu dipupuk sejak dini. Manfaat empati yang paling utama adalah membangun relasi sosial dengan orang lain. Dengan memahami dan mengerti pikiran serta perasaan orang lain, maka kita dapat berinteraksi dan memberikan respon orang lain dengan cepat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat berinteraksi dan merespon orang lain yang memiliki bahasa yang sama dengan kita. Dengan berinteraksi, kita dapat membangun relasi sosial dengan orang lain dan membangun rasa peduli dan empati. Kepedulian dan empati merupakan nilai dasar dan sikap manusia dalam memperhatikan dan bertindak terhadap kondisi dan keadaan sekitar kita, terutama sebagai makhluk sosial. Namun, bagaimana kita dapat berinteraksi dengan orang lain yang memiliki bahasa yang berbeda, terutama yang memiliki kekhususannya dalam mendengar? Bagaimana kita dapat memupuk rasa empati kita terhadap orang lain yang tadi saya sudah katakan memiliki kekhususan. Syukurlah saat ini kita berkesempatan untuk mengikuti workshop bahasa isyarat berempati tanpa syarat bersama Kak Adis yang merupakan seorang pengajar sekolah luar biasa dan juara 1 pemuda pelopor nasional. Kita akan belajar bersama tentang bahasa isyarat dan mengasah empati kita melalui bahasa isyarat, sehingga kita dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik pada teman-teman yang memiliki kekhususan. Kegiatan workshop ini juga merupakan salah satu bentuk kepedulian dan perhatian Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Selatan terhadap isu layanan inklusif terhadap pemustaka. Ibu berharap kegiatan ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi peserta, tetapi juga bagi kami penyelenggara kegiatan ini. Karena kita masih dalam bulan Syawal, tidak lupa Ibu ucapkan mohon maaf lahir dan batin pada kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apalagi kita kembali beraktivitas di tengah-tengah pandemi yang masih terus kita perangi bersama. Baiklah, Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim, kegiatan workshop bahasa isyarat berempati tanpa syarat hari ini saya buka. Akhir kata, selamat mengikuti kegiatan ini hingga selesai. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dan kita semua bisa mempraktekkan hasil workshop ini dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Evita. Terima Ya, kasih Bu Ratna. Bu Evita yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada siang hari ini secara resmi. Dan sangat senang sekali di tengah-tengah kita sudah hadir Kepala SMAN 70 Jakarta, Ibu Ratna Budiarti. Untuk itu, marilah bersama-sama kita dengarkan sambutan dari Ibu Ratna Budiarti. Kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Cempaka. Sesuai dengan namanya, aduh cantik banget Mbak Cempaka. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam bahagia, dan salam sehat selalu untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Evita Dwi Saiferda SHMSI, Kasubin Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah membuka acara ini dan selalu bersedia bersama SMA Negeri 70, khususnya anak-anak, untuk memberikan berbagai literasi, berbagai informasi yang sangat bermanfaat buat kami semua. Alhamdulillah, puji dan syukur hari ini kita semua dapat kembali bertemu dalam kondisi virtual dalam acara workshop bahasa isyarat. Pertama-tama saya mengucapkan kepada Bapak dan Ibu Guru terima kasih atas perhatiannya, atas pendampingan terhadap anak-anak, juga kepada Mbak Adis Tiana Pitaloka, KMPD, pengajar sekolah luar biasa nih Mbak Adis, dan juara 1 pemuda pelopor nasional. Hebat, semoga kejuaraan dan prestasi Mbak Adis juga memotivasi anak-anak SMA 70 agar juga berprestasi seperti Mbak Adis, Bu Evita, dan teman-teman, kakak-kakak semua yang sudah sukses. Sekali lagi anak-anakku, ikuti kegiatan ini dengan baik agar manfaat, berkah kita dapat selalu untuk dapat meningkatkan literasi kita, kemudian khususnya acara hari ini berempati tanpa syarat. Ini adalah satu pencerahan yang juga bermanfaat untuk anak-anak semua. Sekali lagi terima kasih Bu Evita dengan tim. Terima kasih Mbak Adis dan Mbak Cempaka. Semoga kegiatan ini penuh berkah, diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mendukung juga perpustakaan SMA Negeri 70 untuk menjadi juara 1 nasional Mbak Adis dan Mbak Cempaka. Amin. 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 Terus lagi sibuk terus nih Bu Evita. Bu Evita terus mendukung kami, membantu kami agar SMA 70 dapat mewakili DKI Jakarta jadi juara 1. Amin. Nasional, Bu. Amin. Baik, terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ratna atas sambutannya dan juga tentunya atas dukungannya kepada kami, Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Selama ini telah berkolaborasi untuk mengadakan kegiatan-kegiatan literasi khususnya untuk SMA, siswa-siswi SMA N70 Jakarta. Nah, selanjutnya kita akan lakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Untuk itu kepada seluruh peserta kami himbau untuk mengaktifkan kameranya. Silakan diaktifkan kameranya. Oke. Nah, ini ada sekitar 7 slide. Mungkin akan kita lakukan pemotretannya sampai 7 slide. Kira-kira gimana? Sampai 5 slide ya.
Nah, untuk teman-teman bisa mengikuti gaya saya nih untuk melakukan sesi foto bersama. Mohon untuk membentuk huruf L di jarinya sebagai tanda dari literasi. Saya akan berikan aba-aba ya. Untuk slide pertama dulu nih. Kita mulai slide pertama. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide kedua. Siap-siap. 1, 2, 3. Selanjutnya slide ketiga masih gaya yang sama ya. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Terakhir ya. Slide terakhir. Masih dengan gaya yang sama. 1, 2, 3. Baik, terima kasih pada seluruh peserta. Sama, terima kasih Mbak Cempaka. Sama-sama Ibu Ratna. Kemudian, sebelum kita masuk ke sesi utama pada acara siang hari ini, kami mohon izin kepada para peserta kegiatan workshop bahasa isyarat untuk menayangkan terlebih dahulu video profil Perpustakaan Umum Jakarta Selatan sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Baiklah, tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama video profil dari Perpustakaan Umum Jakarta Selatan. Nah, apabila nanti pandemi sudah berakhir dan layanan perpustakaan sudah berjalan normal kembali, kami tunggu kehadiran Bapak, Ibu, dan teman-teman semua di Perpustakaan Umum Jakarta Selatan ya. Meskipun sebetulnya Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian bisa membaca koleksi buku digital atau e-book kami melalui aplikasi e-Jakarta yang bisa Bapak Ibu download secara gratis di App Store atau Play Store. Kemudian kami ingatkan pula kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk memfollow akun media sosial Instagram @perpus.jaksel untuk mengetahui kegiatan kami selanjutnya dan berbagai berita yang informatif dan menarik
Serta jangan lupa juga nih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk membagikan foto keikutsertaan Bapak Ibu sekalian dalam acara workshop bahasa isyarat ini pada akun Instagram masing-masing dan men-tag atau mention @purpose.jaksel. Nah, sepertinya sudah cukup banyak informasi yang saya berikan ya. Untuk itu langsung saja kita masuk ke sesi utama acara pada siang hari ini, yaitu sesi workshop bahasa isyarat. Seperti yang sudah disampaikan Ibu Evita sebelumnya, acara workshop bahasa isyarat ini sendiri merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai salah satu upaya dalam memupuk rasa peduli dan empati kita sedari dini kepada orang lain, terutama kepada teman-teman kita yang memiliki keterbatasan, khususnya dalam mendengar. Serta merupakan salah satu bentuk kepedulian dan perhatian Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Selatan terhadap isu layanan inklusif terhadap pemustaka. Nah, dalam menanggapi isu tersebut, pada acara hari ini, kami Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Selatan berkesempatan berkolaborasi dan mengundang secara khusus Bapak Ibu guru, pendamping, serta siswa-siswi SMA N70 Jakarta. SMA N70 Jakarta merupakan sekolah yang ramah disabilitas, karena di lingkungan sekolahnya terdapat fasilitas-fasilitas bagi teman-teman kita yang berkebutuhan khusus, seperti jalur-jalur khusus untuk penyandang disabilitas, kemudian juga ada audiovisual, ada pojok baca khusus, dan pastinya koleksi khusus seperti braille. Nah, acara hari ini juga sebagai upaya meningkatkan rasa empati siswa-siswa SMA N70 Jakarta kepada teman-teman kita yang berkebutuhan khusus tadi. Jadi, bukan cuma fasilitasnya saja nih yang ramah disabilitas, tapi juga lingkungannya dan atau orang-orangnya juga ramah terhadap disabilitas. Tadi Ibu Ratna juga sudah sempat menyebutkan ya. Saya informasikan kembali mungkin Perpustakaan SMA N70 Jakarta sebetulnya saat ini sedang dalam persiapan lomba perpustakaan sekolah tingkat nasional mewakili DKI Jakarta nih teman-teman. Di bawah binaan kami. Boleh tepuk tangannya sebagai apresiasi. Untuk itu mohon doanya ya teman-teman. Semoga perpustakaan SMA N70 Jakarta bisa mendapatkan hasil yang terbaik alias jadi juara 1. Amin. Baik, kalau begitu kembali ke acara kita pada siang hari ini. Sebelumnya saya mau tanya dulu deh nih. Ada nggak nih dari teman-teman peserta hari ini yang sudah pernah mempelajari bahasa isyarat? Boleh? Belum? Coba saya lihat satu-satu nih, banyak yang geleng-geleng. Adakah kira-kira yang mau raise hand-nya? Nggak ada. Wah, jadi kayaknya belum ada yang pernah belajar ya. Tapi dengan hadirnya teman-teman peserta semua di acara siang hari ini, membuktikan kalau teman-teman peserta ini alhamdulillah banyak yang kepo dan ingin mempelajari bahasa isyarat ya. Kalau boleh cerita sedikit, saya sendiri sebetulnya pernah nih teman-teman mengambil kelas bahasa isyarat Indonesia ketika kuliah di FIB UI. Tapi karena sudah sangat lama tidak digunakan, akhirnya mulai lupa deh sama bahasa isyarat itu. Maka dari itu saya sangat senang sekali secara pribadi bisa memandu acara ini, sekaligus merefresh dan belajar kembali bersama-sama dengan teman-teman peserta semua. Oke, di tengah-tengah kita sudah hadir nih narasumber kita yang luar biasa pastinya dan sangat inspiratif, yaitu Kak Adistiana Pitaloka Kusmawati MPD. Halo Kak, selamat siang, Halo apa Mbak Sukma, kabar? selamat siang. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Boleh kita panggil Kak Adi saja ya? Iya, boleh. Saya izin nih untuk membacakan dulu profil dari Kak Adis ini. Nah, teman-teman, Kak Adis ini merupakan seorang pengajar sekolah luar biasa Negeri Subang dari tahun 2012 hingga sekarang ini. Dengan latar belakang pendidikan S1 dan S2 di bidang pendidikan luar biasa, ternyata selain itu Kak Adis ini juga memiliki segudang prestasi loh teman-teman. Yaitu yang paling baru adalah juara 1 pemuda pelopor bidang pendidikan tingkat nasional tahun 2019. Wow, nanti mungkin bisa diceritain ya Kak, apa itu sebetulnya. Dan segudang prestasi lainnya yang nggak bisa saya sebutin satu persatu di sini, karena sangat banyak.
kemudian juga kalau saya perhatikan prestasi tersebut ternyata cukup banyak di bidang sanitari ya Kak Adis ya. Tari ya, iya. Wah, ini menarik sekali sebenarnya. Jadi kemarin saya waktu baca profil Kak Adis, saya jadi kepo sendiri. Mungkin nanti bisa diceritain nih, gimana Ya, sih boleh. seorang yang sepertinya mencintai dunia sanitari, kemudian bisa memilih terjun sebagai pengajar sekolah luar biasa, hingga akhirnya mendapatkan juara 1 pemuda pelopor bidang pendidikan tingkat nasional. Nah, kayaknya teman-teman juga udah kepo dan udah gak sabar pastinya ya untuk belajar langsung sama Kak Adis ini. Langsung saja deh kalau gitu kita berikan kesempatan kepada Kak Adis untuk menyampaikan materinya. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Cempaka atas Sama-sama. kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Evita Dwi, Ibu Kepala Sekolah SMA 70 Jakarta, Mbak Cempaka, dan para siswa-siswi SMA 70 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Adis, tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Mbak Cempaka. Kebetulan saya seorang pengajar di SLB Negeri Subang, dan saya sekarang sedang menjadi calon mahasiswa baru Universitas Negeri Jakarta untuk program doktoral. Wow, luar biasa Ya nih ya, Allah, Mas. mulainya tahun ajaran sekarang, Agustus. Oke. Kebetulan tadi sedikit Mbak Cempaka jelaskan, jadi saya itu punya hobi nari, tetapi saya ingin juga mengembangkan bakat saya di sekolah luar biasa. Jadi walaupun saya guru SLB, tapi saya bisa mengaplikasikannya di sekolah. Hingga kemarin terakhir saya membuat kamus kode tari bahasa isyarat untuk anak-anak disabilitas, tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, menjadi sebuah suatu kesenian, khususnya membuat kode tari bahasa isyarat yang kemarin saya ikut lombakan di acara di Kemenpora, di Pemuda Pelopor tingkat nasional. Jadi waktu zaman kuliah S1 saya fokus kuliah PLB, pendidikan luar biasa di UPI, dan saya mengikuti berbagai seleksi nari untuk melakukan misi budaya di beberapa negara. Dan alhamdulillah saya, walaupun saya bukan jurusan seni tari, tapi saya selalu mendapat kesempatan untuk ikut seleksi dan lolos. Jadi saya bisa menari. Di situ saya mikir, aduh, kayaknya nggak harus saya keren sendiri. Saya next saya bakal menjadi guru SLB. Gimana caranya saya pulang ke Subang, saya bisa membangun kesenian dan pengalaman-pengalaman yang pernah saya raih di sekolah gitu. Jadi setelah lulus kuliah S1, saya langsung sekolah lagi, dan di situ saya sambil bekerja. Kalau S2 saya sudah sambil bekerja, dan saya setiap hari ke sekolah gimana caranya anak-anak bisa nari, bisa berkomunikasi sama tunanetra, sama tunarungu, bisa menjadi satu grup. Nah, di situ saya sedikit-sedikit saya membuat kode bahasa isyarat yang saya bukukan kebetulan, dan kemarin alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti lomba pemuda pelopor di tingkat kabupaten dulu. Alhamdulillah saya lolos di tingkat Jawa Barat dulu. Alhamdulillah saya juara 1 juga, dan terakhir kemarin mungkin puncaknya di tingkat nasional, dan alhamdulillah saya mendapatkan peringkat pertama juga gitu. Wow, luar biasa nih Kak Adis. Nggak heran kalau gitu kenapa bisa sampai mendapatkan juara 1 itu ya, karena membuatkan kode untuk tari supaya teman-teman bahasa isyarat untuk anak-anak disabilitas. Wah, itu saya semakin tercengang sih, nggak kebayang Bu Eka kayak gimana tuh ceritanya. Wow. Karena secara logika anak-anak tunarungu kan tidak bisa mendengar. Semua penari itu anak-anak tunarungu, sedangkan para pemain musik itu anak-anak tunanetra. Kebayang dong ya, anak tunanetra tuh nggak bisa lihat, tapi anak tunarungu tuh nggak bisa dengar. Nggak bisa dengar gimana cara musiknya itu mulai kapan. Anak-anak tunanetra pun tidak bisa melihat penari sudah sampai mana gerakannya. Nah, di situ saya membuat kode bagaimana bisa bersinambung antara teman-teman pemusik tunanetra dan teman-teman penari tunarungu bisa berkolaborasi dan bisa ditampilkan. Seperti itu. Wow, luar biasa, luar biasa. Alhamdulillah, kemarin awalnya iseng saya ikut, ternyata alhamdulillah dapat respon baik dan benar-benar
nggak nyangka sih sampai bisa juara 1 karena awalnya nggak iseng, tapi saya berharap agar bahwa tahu loh anak-anak disabilitas itu ada, anak-anak disabilitas itu bisa membuat prestasi juga gitu. Betul. Akhirnya ketulusan dari Kak Adis ini membuahkan hasil ya, meskipun tadinya tidak niat, Alhamdulillah. tapi memang karena niatnya sangat tulus untuk Ya, menampilkan nih teman-teman kita yang mungkin berkebutuhan khusus, diperkenankan sama Allah untuk bisa jadi juara. Silakan Kak Adis selanjutnya. Kita lanjut ya, itu sedikit pengalaman dari saya. Semoga ini nih kan anak-anak SMA ya, jadi kalau anak-anak SMA mungkin bentar lagi kuliah, semoga karena memang mungkin peminat untuk menjadi guru SLB itu kalau di saya kurang banyak. Maka dari itu semoga di sini nih ada setelah workshop bahasa isyarat ini, semoga nanti ada yang tertarik nih buat jadi guru SLB. Amin, gitu. amin. Mungkin suaranya boleh di-unmute karena nanti kita sama-sama belajar. Saya mohon maaf nggak bisa pakai virtual background yang dari panitia karena biar jelas ya, ini tangan saya. Oke. Biar jelas. Jadi nggak pakai yang kuning, takutnya kurang jelas. Mungkin sekarang kita memulai dulu dari belajar angka 1 sampai 10 dulu ya. Kita belajar angka 1 sampai 10, boleh kameranya dibuka dan suaranya juga boleh di-unmute. Siapa tahu ada yang kurang mengerti, boleh langsung ditanyakan. Iya, silakan teman-teman kalau gitu di-unmute dan dinyalakan kamera. Kita belajar dulu, kita sharing-sharing dulu dari angka 1 sampai 10 ya, karena beda dengan angka 1 sampai 10 kayak kita biasanya untuk karena bahasa isyarat itu sebenarnya ada 2 ya, ada CB dan Bisindo. Tapi untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang CB karena saya posisinya sebagai seorang guru. Tetapi kalau misalnya di luar, saya bareng-bareng anak-anak tuli, anak-anak tunarungu, saya biasanya memakai Bisindo. Cuman karena ini tentang saya sebagai seorang pendidik, saya seorang guru, jadi saya akan memperkenalkannya yaitu bahasa isyarat CB. Sebenarnya nggak jauh beda sih, sama aja, cuman kita lebih ke CB dulu aja kali ya kalau sekarang. Nih, oke ya. Kita mulai ya, angka 1 dulu sampai 10. 1, sama ya, 1 seperti ini. 2 masih sama. Oke. 3. 3 kayak gini ya. Kayak gini. Kayak gini. Ya. Ayo, masih banyak yang Ayo gini ya, 3. 4 sama kayak gini, kalau 4. 4. Nih, 5 masih sama, 5. 6. Nah, 6. 6 tuh seperti ini ya, 6. 7. Nih, 7. 7 ya, seperti ini. 8. 8. 9. 9. 10. 10. Nah, Ingat nggak nih teman-teman ya? 10 ya. Kita ulangi lagi ya. 2 kali lagi ya. Kita ulangi lagi sebelum huruf A sampai Z, kita angka 1 dulu sampai 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Jelas untuk huruf A, untuk angka 1 sampai 10. Mari kita belajar abjad dari huruf A sampai Z. Ini saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Contoh perkenalan diri. Halo, nama saya Adis. Adis ya. Ulang lagi ya. Halo, nama saya Adistiana, Adistiana. Mari kita belajar huruf A sampai Z ya. Huruf A. B. C. D.
Gimana tuh ya? E, F, G, nah G, G, H, H, I, I, J, 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 K, K, L, L, M, gimana? M, gini ya, Gimana tuh nggak kelihatan nggak? gini, tap, tap, L, M, N, N, digeser satu, Biasa satu. M, N, O, O, P, Ibu, di situ, sebentar, di dalam, sebentar, ya, di Zoom. kita skip dulu ya tuh. Kesempatan Kak Ya, Adis dulu sebentar. sebentar ya. Yuk ulangi lagi. M, M, N, N, O, O, P. Huruf K ke bawah. K ke bawah, O, P. Q, Q, R, R, S, S, T, 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 U, U, V, V, W, W, X, Y, Z. Z. Nah. Ini beneran memang ada sedikit perbedaan ya sama apa namanya bahasa Iya. isyarat Indo ya. Saya pernah Iya. Indo nih nggak soalnya. Iya. Oke. Jadi lumayan susah, tapi kalau misalnya kita belajar satu hari 10 huruf itu bakal cepet kok kalau udah biasa. Nih misalnya nih ya, saya, halo, nama saya Adis Tiana Pitaloka. Nah, biasanya jadi kalau misalnya kita udah biasa bakal cepet. Nah, kita ulangi lagi ya. Huruf A sampai Z lumayan nih. A sampai Z panjang. Kita belajar pertama lagi dari A. A, B, B, C, C, D, 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 E, E, F, 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 G, 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 H, H, I, I, J. Dibentuk huruf J. J, J, ya. J, K. L, L, M, M, N, N, O, O, P, 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 Q, U, Q, I, R, R, nah, R, R, S, S, T, T, U, U, V, W, 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 X, 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 Y, Y, Z. Ah. Gimana nih teman-teman? Ada yang udah apa? Gimana ya? Ada yang bisa coba ngeejah namanya, misalnya nih, nama saya Cempaka. Coba Mbak Cempaka boleh contoh. Aduh, aku dulu. Aduh. Boleh inget. Gimana ya? Di spell aja dari huruf C. Diingetin ya, halo. Ya, halo. Saya. Saya. Oh, Sayanya, saya. Oh, saya. Ya. E. M. M gimana tadi ya? Oh, M. P. P. Cempa. Iya, A. K. K. A. Oke. Iya. Silakan teman-teman, ada yang pecah.
ada teman-teman yang mau mencoba untuk mengejah namanya sendiri, mungkin dari siapa teman-teman yang mau coba nanti saya bantu biar jadi kalau gini tuh I love you ya. Oh ya, gini ya. I love you Iya, gitu ya Kak ya. I love you ya, I love you. Jadi kalau anak cowok kalau mau bilang ke cewek kayak gini tinggal kayak gini aja nih, I Gini love you. aja ya. Simple. Iya, Kalau buat yang simple. malu-malu menyatakan cinta Kalau ya. yang buat malu-malu menyatakannya gini aja. Jadi ini tuh langsung I love you gitu. Boleh dicatat nih sama teman-teman yang cowok di sini ya. Iya. Kalau Nah, kira-kira gimana nih? Ada nggak teman-teman yang mau coba? ada teman-teman yang mau mencoba, Silakan, nggak perlu malu-malu. kita belajarnya yang gampang-gampang dulu aja karena sebenarnya bahasa isyarat itu gampang kalau kita mau belajar gitu. Semua juga ya kalau kita mau belajar pasti gampang. Tuh. Oke. Nanti di akhir kita belajar pakai lagu ya, lagu. Wah. Lebih gampang itu. Wow, jadi nanti kita akan dikasih tips and tricks mungkin ya Iya. untuk gimana supaya lebih belajar gampang belajar nih pakai lagu. Oke. Misalnya nih, saya lihat ya namanya. Iya, boleh Sabna Anis nih ya. Halo, nama saya Sabna Anis. Saya sekolah di SMA 70 Jakarta. 70 Jakarta gitu. Kalau terima kasih nih ya kita belajar bahasa-bahasa yang sering gitu. Terima. Ini tangannya seperti ini. Terima kasih. Ini huruf K. Terima kasih. Nah, terima kasih gitu. Kalau gini nih, maaf ya. Sama-sama. Sama-sama atau gini ya. Sama-sama. Iya, ini maaf. Ibu. Telinga ya ke anting ya. Ibu. Ini Bapak. Ini Bapak. Ibu Bapak. Guru. Gimana Guru. dong? Ini seperti ini. Guru. Ini guru. Ini sekolah. Ini belajar. Ya gitu. Yuk nih, siapa yang mau coba? Siapa yang mau coba? Mungkin ditunjuk aja Kak Adis, ditunjuk aja. Boleh ya sama Mbak Cempaka boleh ditunjuk ya. Iya Kak Adis ditunjuk, silakan. Kita tunjuk ya. Malu-malu nih. Padahal sebenarnya banyak yang masih bergerak-gerak tuh tangannya Kak. Kayaknya udah siap ditunjuk sebenarnya. Kita coba Karisa dari 11 MIPA 4. Nah, ayo. Silakan. Boleh Gampang nih Karisa di spotlight temannya ini. Ayo Karisa. Ayo Karisa. Kita coba gampang tuh namanya Karisa. Kita coba yang lain dulu. Eja aja ya. Iya, aja. Ya. Tenang aja, pelan-pelan aja. Nah, Nama saya ya. Karissa. Coba sama keren. Sama nama panjangnya coba. Nama panjangnya Hana Rafatia. Karissa Hana N-A R-A-F-A-T-H-Y-A. Wah, luar biasa nih Karisa. Keren. Tadi kita coba yang lelaki. Kasih sama-sama. Kita coba yang laki-laki ya. Oke, yang laki-laki nih, jangan mau kalah sama Karisa nih. Ada yang ribet nggak Kak namanya Kak? Kita cari nama yang iseng ya, nyarinya nama yang ribet. Radi Khalifa. Nah, yang mana tuh? Ayo kita spotlight. Udah ketemu belum kakak panitia? Siapa tadi namanya Kak Adis?
Radikalifa. Radikalifa. Ayo, yang merasa memiliki nama Radikalifa boleh bersuara. Ada di mana kamu? Mana ya? Mungkin malu. 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 Radikalifa. Kakak admin mungkin bisa di search namanya di partisipan. Atau ini deh. Boleh yang lain. Audrey MIPA 4. Nah, coba. Nah, muncul nih. Ayo, silakan dicoba. Silakan dicoba, Audrey. Oke. Nama saya A U D R E Y. Wah, luar Keren ya, biasa. gampang ya. Sekarang kita coba belajar itu ya, kita belajar pakai musik, lagunya Laskar Pelangi, tapi yang refnya. Kita belajar ya, kita belajar. Kalau imbuhan tuh pakai huruf depan M, karena kan liriknya menari ya, menarilah. M. Kan M seperti ini ya. Ini gini, me. Jadi ini tuh me. Oh, ini imbuhan ini ditambahin Ya, ini ya, Kak. Itu kita menarilah berarti nari. Menari. Lah tuh imbuhan juga kan, akhiran. Lah. Lah. Menarilah. Menarilah. Dan tuh seperti ini. Dan. Terus. Dan terus. Tertawa. Berarti ada depannya ya. Jadi T. Tertawa. Jadi menarilah dan terus tertawa. Ayo kita belajar. Aduh, jadi makin kalau udah pakai lagu itu menurut saya salah satu cara pengen cepet lancar bahasa isyarat tuh kita belajarnya dari lagu. Karena lagu kosakatanya kan banyak, beda-beda. Jadi ketika kita nggak tahu nih kata ini apa ya, langsung cari-cari gimana caranya. Jadi lebih gampang belajarnya. Ayo kita coba lagi ya, ulang lagi. Menari tadi. Menarilah dan terus tertawa. Walau tuh walau walau dunia tak seindah. Berakhir huruf I. Tak seindah, karena surga tuh gak ada ya bahasa isyaratnya surga tuh seperti apa. Jadi di spell surga. Jadi walau dunia tak seindah surga. Ini kakak-kakak pustakawan di sini ada komplain bagian spellingnya. Kayaknya ada terbukti nih perbedaan umur itu menentukan. Nanti kalau makin itu jadi sering sendiri gitu Kak. Jadi sering belajar terus A B C D gitu. Bersyukur bersyukurlah pada tuh pada yang tuh ya. Nah yang ke pinggirin ya, yang
Puasa. Puasa. Cinta. Kita. Kita. Cinta kita di dunia selamanya. Nah, gitu. Coba kita cobain. Ada musiknya nggak ya, teman-teman panitia bisa cobain musiknya pas refnya. Nah, refnya deh biar Coba ya. coba ya. Mungkin dikasih aba-aba dulu nih. Baru di Aba-aba dulu. Oke. 1, 2, 3. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Beneran ya, aku cuma bisa selamanya. Coba kita ulangi lagi ya, kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi teman-teman, semangat teman-teman. Ya, semangat ya. Kita udah selesai workshop ini, nanti belajar lagu yang lain masing-masing. Oke. Coba kita ulangi lagi. Nah, udah siap semua? Siap. 1, 2, 3. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Oke. Saya pengen itu dong, cobain Mbak Cempaka, boleh gak cobain? Jangan Siapa aku, tahu jangan udah aku, bisa. jangan aku. Atau Aku udah Mbak mulai lemot, Norma, aku udah mulai lemot. Mbak Norma, Pustakawan yang Farizki. lain, Kak. Pustakawan yang lain. Boleh. Mbak Norma boleh coba. Ibu Norma tuh. Bu Norma kayaknya tadi paling Ayo. semangat. Iya, Ibu Norma boleh coba. Nanti bareng sama saya. Norma juga Norma. Tadi saya belibet ini tangannya kumaha. Kita sama saya, Bu. Jadi kalau nggak salah mohon maaf lahir dan batin ya. Gak apa-apa, Ibu. Menarilah dan terus tertawa. Ulang. Kita ulang ya. Mungkin boleh Ulang kameranya diturunin sedikit, Kak Norma, biar tangannya Apa kelihatan. kamera ya? Oke. Nah, Iya. gitu Ya. ya. tangannya kelihatan. Tapi ini jujur saya lupa semua. Gak apa-apa. Sama, kita juga, aku juga. Ya, ayo teman-teman yang lain bantu saya. Ayo teman-teman. Ibu-ibu di R Petra ya bantu saya ibu-ibu di R Petra. Tidak kesan tanpa kehadiran Anda. Aduh. Abis ini Jadi Bapak mau kayak- nunjuk 2-3 orang gitu ya kali ya. Oh, 2-3. Nanti Pak Cempaka tunjuk ya, dua orang Ya, dua kita atau coba tiga. 2-3 orang ya. Jadi saya menunjuk ibu-ibu di R Petra. Percobaan Kak Norma dulu nih. Pakai sini. Lupa dia ulang tahun. Baik, gimana Kak Norma, udah siap? Siap. Lepasin dulu tangannya. 1, Tadi 2, gimana ya? 3. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Belakangnya aja ya. Oke, terima kasih Kak Norma, hebat. Terima kasih Kak Norma.
Coba Kak boleh tunjuk yang lain. Selanjutnya, ini kita pin 3 orang sekaligus bisa nggak Kakak Panitia? Boleh biar Bisa ya? enak nanti ya. Kalau gitu nih, perwakilan dari RPetra 1. Mana ya? Sebentar ya. Aku lihat dulu ya. Galeri. Ada siapa nih? RPetra Flamboyan. Ada nih RPetra Flamboyan. Bapak atau Ibu yang mewakili? Bisa dipin. Kemudian kita lihat dari siswa, sekarang siswa. Ya. Cowok ya, tadi belum kebagian yang cowok ya. Boleh. Iya, cowok boleh. Ada mana nih cowok nih? Banyak kan cewek kayaknya ya. Muhammad siapa nih? Adlan ya atau siapa nih? Sebentar. Dua kosong Mikael. Ada Mikael? Bisa di spotlight? Ada, Bu. Ada Mikael. Ada. Ayo. Oke, tadi RPetra udah. Siswa dari pustakawan nih, berarti satu lagi nih panitia nih. Ada Kak Gigi, pustakawan kita. Ada, bisa dicari panitia. Nah, udah ada ya? Bisa di spotlight? Bisa. Udah muncul belum nih? Udah ya? Oke nih, 3 orang. Silakan Kak Adis dikasih aba-abanya. Boleh ya. Siap nih. Untuk musiknya 1, 2, 3. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Oke, hebat. Keren. Wah, gimana Keren nih, ya? ada keringetan? Gimana nih? Coba Gimana ada nih? yang bisa huruf A sampai Z. Oke. Huruf A sampai Z. Ada yang bisa huruf A sampai Z nih, mau coba? Atau angka 1 sampai 10 deh, angka 1 sampai 10. 1 sampai 10. Ya, kira-kira siapa? Ada yang mau coba-coba? Yang penasaran? Yang penasaran? Adakah yang penasaran? Atau mungkin ada yang bertanya? Boleh Kak Adis kalau ada yang mau bertanya? Ya, boleh ada yang bertanya. Atau saya mau coba nih, panitia boleh. bisa putar lagu sempurna nggak ya, yang agak gampang-gampang? Lagunya sempurna. Gimana Kakak Dari panitia? awal. Dari awal? Ya, dari awal aja. Dicoba ya, panitia sedang mencari. Lagu sempurna ya. Sambil menunggu mungkin ada yang ingin bertanya. Ya, atau ada yang ingin tanyakan gimana nih caranya biar bisa. Jadi kan karena di dunia itu kan ada juga ya anak disabilitas. Kalau kita gak peduli sama mereka, kasihan juga ya. Maksudnya seenggaknya kita kalau ngobrol sama mereka bisa atau enggak nanya gitu. Saya yakin apalagi di Jakarta ya kayaknya lebih banyak anak disabilitas di Jakarta. Jadi buat teman-teman semoga pada tertarik buat belajar, karena kalau belajar juga di YouTube bisa, di kamus juga bisa. Kalau kebenaran, kalau saya ada kamus karena saya guru ya, jadi saya punya kamus tuh tebelnya tuh tebel banget, hampir 7.000 halaman itu. Wow. Semua kata-kata, iya Mbak, bener banyak, tebel banget. Itu saya belajar dari situ. Kalau misalnya ada yang kata-kata yang nggak tahu, saya cari di situ. Gitu. Oh, itu bisa didapetin di mana tuh Kak?
kamusnya apa Nah, dijelasin atau? kalau soft file-nya saya nggak punya, tapi kalau kamus berbentuk kamusnya saya ada, itu tebal banget. Saya juga jarang bawa kemana-mana karena benar-benar berat. Iya Berat benar. banget. Atau kalau mau belajar Bisindo ada aplikasi, ada aplikasinya untuk belajar Bisindo, ada di App Store, ada di Play Store, ada. Apa tuh Kak? Ada rekomendasi? Isra namanya. Isra. Iya, Isra. Oke. Tapi kalau misalkan tempat gitu ada lembaga khusus nanti yang bisa kita teman-teman yang mau kursus, karena mungkin kalau ada yang kursus mengajar langsung gitu ya. Makanya Buyan tuh kalau pengajar langsung kayaknya di Bandung tuh ada gerakan tuli, gerakan orang-orang disabilitas tuli. Nah, dulu saya pernah belajar sama mereka waktu saya kuliah, jadi langsung belajar sama yang tulinya gitu Mbak, jadi lebih enak belajarnya gitu. Ya, lebih enak langsung sama yang tunarungu kalau untuk belajar bahasa isyarat. Oke. Mungkin teman-teman kita yang yang siswa nih Kak, kebingungan nih mau belajar langsung atau gimana ya cara temuin teman-teman tuli di luar sekolah mereka gitu untuk belajar. Mungkin itu yang agak yang kepengen teman-teman dari siswa ini yang pengen tahu ya. Ada rekomendasi kalau di SMA 70 tadi sudah inklusi ya Kak katanya tadi. Ada nggak anak disabilitas ya di sekolahnya? Kan ada yang mau bantu jawab? Ada nggak teman-teman kalian? Khususnya teman tuli ya? Iya. Kira-kira ada teman tuli khususnya. Iya. Atau kayaknya pada rata-rata di SLB kali ya sekolahnya. Karena kalau sudah inklusi, biasanya mereka juga susah ya Kak buat mendapat fasilitasnya. Karena mungkin di sekolahnya tidak ada guru pendamping khususnya. Atau enggak guru yang bisa berkomunikasi gitu biasanya. Jadi tetap memutuskan untuk sekolah di SLB biasanya gitu. Walaupun misalnya sudah inklusi, tapi tetap gitu susah untuk komunikasi, teman-temannya kurang banyak, jadi memutuskan untuk sekolah di SLB lagi gitu, biasanya seperti itu. Oke. Iya sih, betul sekali. Terus mungkin berarti bisa juga salah satu caranya mengunjungi sekolah itu ya Kak ya. Iya betul, kalau lebih enak karena kalau anak tunarungu kan kayak kita ya Kak, maksudnya dari segi IQ sama mereka, cuman untuk komunikasinya doang kali ya yang agak susah. Jadi mereka juga malah senang kalau mereka kayak yang mau belajar tuh, mereka tuh semangat gitu. Kalau ada yang mau belajar mereka tuh senang bantu gitu, karena mereka merasa oh nanti saya bisa berkomunikasi dengan orang yang sama gitu, orang kita mungkin bahasanya orang normal kali ya, cuman gitu. Jadi mending belajar langsung main ke SLB. Iya. Oke, bisa jadi tips tuh teman-teman. Nah ini sepertinya lagunya udah siap nih Kak Adis. Kita coba ya, boleh lihat dulu aja sampai ini deh nanti. Oke, bisa dimulai? Silakan. Belum masuk kayaknya suaranya. Belum keluar suaranya. Belum keluar suaranya. Bentar. Coba sebentar nih, masih gangguan sepertinya. Ditahan sedikit ya. Masih ada gangguan sepertinya. Oke. Nah, Kak Adis, mungkin teman-teman gimana nih? Ada yang penasaran nggak yang mau tanya-tanya? Boleh loh sambil menunggu. Iya, boleh. Sebelum Kak Cempaka boleh tanya nggak? Boleh, silakan Kak Norma. Kak Adis, mau tanya, kalau misalnya Kak Adis kan jurusannya dulu adalah SLB ya? Iya, pendidikan luar biasa. Pendidikan luar biasa, mohon maaf. Ya, pendidikan luar biasa. Kalau selain jadi guru tuh prospek kerjanya di mana sih Kak gitu? Kan teman-teman banyak anak SMA nih, mungkin pengen belajar tapi juga
Pasti ada Nah, kekhawatiran nih, nanti kerjanya Iya. gimana sih Kak? Gitu. Nah, iya, Coba bener. di-sharing dong Kak. Oh iya nih, sedikit share ya sambil ini nunggu. Jadi untuk S1 pendidikan luar biasa itu sedikit kampusnya, cuman ada di Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, sama kalau di swastanya ada Universitas Islam Nusantara di Bandung. Nah, jadi emang kampusnya tuh sedikit, dan prospek kedepannya mungkin salah satunya menjadi guru SLB, atau bisa di dinas sosial atau di Kementerian Sosial, ada itu Mbak. Bisa, karena tahu saya di dinas sosial itu karena mereka menampung anak-anak, kadang menjaring anak-anak disabilitas yang ada di mana dikumpulin. Nah, di situ tuh ada bagian tentang orang-orang kebutuhan khusus. Nah, di situ tuh bisa kita melamar di dinas sosial, di Kementerian Sosial. Nah, kebetulan kalau kuliah PLB itu kita tuh ada 5 jurusan Kak di semester 5 tuh. Ada mau ngambil spesialisasi tunanetra. Nanti kita belajar bahasa Braille itu ya, kali tulisan Braille. Ada tunarungu, nanti kita belajar bahasa isyarat. Ada tunagrahita. Tunagrahita itu yang kayak anak Down syndrome, anak-anak keterbelakangan mental, nah seperti itu. Ada tunadaksa itu biasanya yang cacat fisik, yang hidrosefalus. Nah, lagi ada tunalaras, anak-anak yang penyimpangan tingkah laku hambatan emosi sosial gitu. Nah, kebetulan saya itu mengambil konsentrasi tunalaras. Oh, bukan. Iya Kak, saya itu bukan. Tapi karena kita di lapangan itu anak tunarungu, jadi kita tuh ya harus bisa juga gitu lah. Ide ya Kak ya. Menyesuaikan. Supaya bisa berkomunikasi dengan mereka. Tunalaras itu cuma ada di Jakarta loh Mbak, sekolahnya. Iya. Saya dulu PPL saya di SLBE Bambu Apus di Jakarta Timur. Di Jawa Timur itu satu-satunya. Iya, satu-satunya sekolah yang ada tunalarasnya. Dan biasanya anak-anak tunalaras tuh yang anak-anak kriminal. Seperti itu. Yang anak-anak kriminal tapi usianya di bawah 17 tahun gitu. Anak-anak nakal mungkin ya, bahasa kitanya anak nakal gitu. Dan emang ada cuma sedikit kampusnya, cuma ada di UPI, UNJ, ya sama waktu itu ada di swasta. Itu juga di Bandung juga ya? Ini ada yang bertanya. Iya, cuma ada di Bandung. Kampus swastanya untuk PLB hanya di satu yang di Bandung ya Kak? Iya betul, cuman di Universitas Islam Nusantara, jadi cuma ada di itu. Dan apalagi S2, S3-nya cuma ada di UPI. UPI lebih sedikit lagi ya berarti ya? Iya, cuman ada di UPI. Emang Kak, kalau Kak Adis, kalau misalnya itu kan tadi kerjanya di dinas sosial sama Kementerian Sosial, kalau di perusahaan swasta memungkinkan nggak sih Kak? Atau di lembaga internasional mungkin? Memungkinkan, cuman kadang-kadang mereka tuh nggak ngebuka gitu Kak, maksudnya nggak ngebuka yang tidak ada peluang gitu. Kecuali di setiap perusahaannya itu ada anak disabilitasnya. Kalau di Kabupaten Subang kan ada banyak pabrik ya Kak. Nah, di salah satu pabrik di Kabupaten Subang itu menerima pekerjanya tuh anak tunarungu di sana tuh. Jadi dulu saya pernah menjadi translator di pabrik itu gitu. Jadi saya ngebimbing anak-anak. Jadi saya ada sampingan 3 hari di sekolah, 3 hari lagi saya ngebimbing alumni-alumni SLB yang kerja di situ buat mereka komunikasi dengan atasannya. Saya menjelaskan gimana cara kerjanya di pabrik ini gitu-gitu. Jadi emang mungkin untuk prospeknya nggak terlalu banyak ya, tapi tergantung kitanya sih sebetulnya gitu. Di TV-TV itu Kak? Nah, untuk berita ya? Ya, kalau saya juga di Subang, saya menjadi juru bahasa isyarat di Polres Subang. Ketika Polres Subang ada ungkap kasus, nah kan wajib tuh ya Bu, ya Mbak, yang di bawah tuh kan kalau berita harus ada kan sekarang. Nah, saya menjadi JBI-nya, juru bahasa isyaratnya di Polres gitu. Kadang waktu itu saya pernah di TVRI gitu. Cuman
kalau itu freelance sih sebetulnya. Kalau kayak gitu freelance, jadi nggak selalu harus pakai yang bahasa isyarat gitu. Jadi itu bukan kontrak di bawah TVRI-nya gitu ya, Pak? Ya enggak. Enggak. Jadi cuma kalau misalnya butuh nih langsung aja gitu. Saya tanya, kalau di kelas muridnya ada berapa? Nah ini pertanyaannya unik ya Kak, maksudnya keren, nanyanya kepikiran ya nanya kayak gitu. Jadi kalau guru SLB itu satu guru tuh maksimal 5 siswa. Satu guru 5 siswa. Iya, jadi nggak bisa banyak-banyak karena kebayang ya Kak. Kalau misalnya banyak nanti kita pusing karena di SLB itu pembelajarannya individual. Walaupun saya megang 5, tapi tetap kalau ngajar tuh saya tuh ke satu-satu gitu. Iya. Jadi 5 juga sudah cukup. Iya, itu cukup banyak. Cukup banyak ya, karena perhatiannya harus ya. satu gitu. Malah ada juga yang satu guru tuh cuma 1 Kak. Okay. Kayak misalnya anak autis kan itu berat ya, termasuk berat. Jadi cuma 1 doang gitu, dia megangnya 1 doang gitu. Kalau misalnya anak-anaknya yang luar biasanya benar-benar nggak bisa kalau ada di kelasnya ada orang gitu, karena nanti dia ngamuk atau enggak tantrum lah apa, jadi benar-benar kadang 1 guru 1 orang. Kalau anak tunarungu bisa 1 guru maksimal 5 orang gitu kalau tunarungu, tapi kalau buat tunagrahita, autis itu nggak bisa banyak-banyak, maksimal 3 biasanya gitu. Nah kalau belajarnya ada bukunya, ada kurikulumnya sama kok kayak kita, cuman emang mereka benar-benar disederhanakan sekali. Kadang kalau buat anak tunagrahita, mereka kelas SMP tapi pelajarannya pelajaran TK, pelajaran kelas 1 gitu. Jadi kalau guru SLB itu lebih ke harus kreatif kali ya. Harus kreatif, harus sabar mungkin. Harus sabar ini. Satu. Ya, nomor 1. Buku yang digunakan terbitan apa Kak katanya? Kurikulum 2013 sama. Kurikulum 2013 ada buku temanya sama. Ada khusus tunagrahita, tunanetra itu beda-beda. Ada di perpustakaan itu biasanya ada perpustakaan sekolah. Jadi tapi mereka nggak dikasih gitu Kak, maksudnya nggak dibagi-bagiin buku karena emang bukunya juga lumayan terbatas. Jadi gurunya yang harus ekstra menerangkan gitu ya. Iya, benar-benar terbitan pemerintah terus sekali. Sama kok kayak dibagi raport, sama kenaikan kelas sama gitu. Kalau gitu jadi penasaran kalau misalkan memang perhatiannya khusus ya pengajarnya ke pribadi atau individu masing-masing itu. Berarti di sekolah Kak Adis ini kira-kira total muridnya ada berapa Kak? Nah, kalau di sekolah saya karena kalau di Subang kan nggak terlalu besar kayak di Jakarta ya kayak. Dan kebetulan kalau di sekolah saya itu SLB Negeri Subang yang lumayan paling banyak muridnya. Tapi cuma 150. Wah, banyak juga dong. Itu udah 150 tuh itu kalau total semua masuk, tapi kalau anak SLB biasanya enggak, kadang masuknya juga, kadang enggak. Kalau hujan mereka nggak masuk. Kalau misalnya ada apa mereka nggak masuk. Jadi kayaknya kurang lebih 100 sih. Dan gurunya ada 40. Banyak. Iya, gurunya banyak banget karena kan satu guru cuma megang biasa. Nah, tadi ya maksimal ya. Iya, jadi emang gurunya tuh banyak banget. Tapi di sana banyak. Iya, apa? Silakan dilanjutkan dulu, Kak. Nah, ya, tapi kadang di sekolah itu ada juga guru yang bukan lulusan PLB, karena di Subang masih belum banyak gitu, Kak, lulusan pendidikan luar biasa. Masih sedikit. Iya. Kalau pandemi gini berarti gimana tuh, Kak, sistem belajar? Nah, ini benar-benar ujian banget buat saya. Iya, yang walaupun biasanya semua guru mungkin ada tantangan ya, Kak, ya, selama pandemi ini. Tapi ini saya luar biasa karena mereka juga, apalagi saya kan ngajarnya anak-anak tunagrahita SMP yang IQ-nya di belakang, di bawah rata-rata. Ada yang pakai handphone juga mereka belum nggak ngerti, apalagi pakai zoom-zooman kayak gini mereka nggak paham. Jadi saya tuh kayak
belajarnya tuh video call WA satu orang. Jadi kalau video call grup walaupun saya cuma 5 itu tuh aduh kacau, nggak efektif banget. Ya. Kadang kalau misalnya ada yang urgent banget, saya sampai datengin ke rumahnya satu-satu, Kak. Wow, luar Kalau biasa. apalagi kayak mau sekolah, mau ujian, kayak kemarin kan ada SMP yang mau ujian. Nah itu kan susah ya Kak buat komunikasi di handphone, itu benar-benar nggak bisa. Belajar di handphone nggak efektif gitu. Kasian kan ya mereka, karena kan kalau anak SLB itu benar-benar ngelatihnya bina diri ya, maksudnya kalau ke akademik itu nomor sekian, karena mereka tuh udah mau ke sekolah, udah bisa ditinggal sama orang tuanya, jadi benar-benar di sekolah tuh orang tuanya bisa pulang dulu, nggak ditungguin orang tua tuh, mereka tuh udah sesuatu yang bikin orang tua bangga gitu Kak. Kayak mereka udah bisa tali sepatu sendiri, jajan ke warung uang kembalian udah, itu tuh mereka tuh udah suatu hal yang spesial kalau buat orang tua gitu. Jadi kalau buat ranking 1 bisa perkalian lah, itu kayaknya untuk anak tunagrahita itu hal yang sulit kalau menurut saya. Benar-benar stepnya benar-benar panjang banget. Dulu aja saya waktu ngelatih nari, belajar satu tarian itu 1 tahun Mbak waktunya. Wah. 1 tahun. Yang pertama mungkin banyak, yang pertama saya harus menyesuaikan kode-kode tarinya. Yang kedua, hafalan geraknya, karena kan kalau hafalan anak-anak SLB emang agak kurang ya Kak. Apalagi kalau tunarungu mereka bisa menghafal, cuman nggak bisa cepet kayak kita gitu. Dan mereka tuh nggak bisa dipaksa gitu, kalau misalnya baru sekali mereka udah capek, udah nggak mau lagi. Nah itu saya tuh susahnya ngebujuknya itu luar biasa. Ayo latihan lagi, nggak mau, aku capek katanya. Oh ya sudah, karena saya nggak bisa maksa ya, kalau anak SLB bakal marah karena dia kan kalau kita paksa. Jadi benar-benar satu tarian tuh saya 1 tahun itu mereka bisa benar-benar hafal, benar dengan musik, dengan kayak gitu, benar-benar luar biasa. Tapi di sisi biasanya walaupun ada ini, tapi benar-benar seru sih, seru Kak gitu. Saya benar-benar jujur, saya juga salah jurusan sebenarnya Kak. Salah jurusan. Saya tuh pengennya seni tari, karena hobi saya emang nari dari dulu ya Kak. Cuman orang tua tuh nggak saklek banget, nggak ngizinin saya kuliah seni tari. Alasannya tuh padahal kan saya tuh mikir saya udah nari dari kecil, udah sering lomba ini itu. Cuman kata orang tua, kamu bosen nari terus katanya gitu. Kalau nari itu pas kamu lagi cantik doang, kamu lagi kurus doang, cina. Nanti kalau kamu udah punya anak, kamu gendut sedikit, kamu nggak akan kepake, kata mama tuh kayak gitu Kak. Ada bener sih. Tapi emang iya sih Kak. Saya sekarang aja udah lumayan bosan nari, karena apalagi saya udah punya anak ya, saya udah nikah, udah punya anak alhamdulillah. Jadi udah bener kayaknya enggak deh, nari malas saya itu. Kalau dulu saya semangat 45 banget, kadang di jurusan saya sebentar, sisanya saya nari ke jurusan seni tari ikut. Tapi saya benar-benar anak PLB sendiri gitu. Saya anak seni tari semuanya gitu. Tapi gara-gara saya yang beda sendiri, jadi saya kalau ada kesempatan apa sering diajak gitu. Lumayan lah. Jadi saya bisa aplikasikan hobi saya dan pekerjaan saya gitu. Nyambung sampai sekarang. Jadi saya bisa ngelatih nari di sekolah. Saya juga kan ngelatih di sanggar-sanggar umum. Jadi saya kadang ajakin mereka buat main ke SLB biar kenalan sama anak-anak, latihan bareng ceritanya gitu. Biar anak-anak SLB tuh nggak takut sama orang lain. Gitu. Karena anak-anak SLB tuh emang percaya dirinya sangat kurang. Mereka malu, jadi kalau buat gabung sama orang lain, mereka nggak mau gitu. Dari situlah saya jadi belajar bahasa isyarat. Kecebur yang membawa berkah sepertinya ya Kak ya, sebetulnya. Iya bener Kak, alhamdulillah. Untungnya saya nurut sama orang tua. Jadi buat teman-teman nih yang kelas 3 untuk memilih jurusan, bener-bener harus minta restu orang tua. Jangan mikirin saya pengennya ke kampus ini nih keren, tapi lihat ke depannya gitu. Oke, terima kasih Kak Adis masukannya. Ini sepertinya lagunya sudah siap nih. Siap. Ayo kita coba sebelum sebelum terakhir nih ya, bisa kita coba sekali lagi mempraktekkan. Sekali lagi sebelum berakhir acaranya, kita coba
Oke, boleh teman-teman panitia? 1, 2, 3. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu memujamu. Di setiap langkahku, ku kan selalu memikirkan dirimu. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna, sempurna. Oke, seperti biasa. Saya paling hafal bagian akhirnya aja. Gini loh, salah loh. Oh, gini. salah ternyata. Iya. Jadi sempurna. Bisa dipakai buat ngegombal yang cowok-cowok ya. Iya. Sempurna sekarang seperti ini. Iya. Oke, baik. Kira-kira ada lagi? Teman-teman panitia, kita masih punya waktu? Bisa sekali lagi. Katanya bisa Ayo. sekali lagi nih, Kak, kalau mau dicoba. Ayo boleh yuk kita coba sekali lagi. Sekali lagi sebelum kita akhiri sesi pada siang ini. 1, 2, 3. Siap ya kau. Oke. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu memujamu. Di setiap langkahku, ku kan selalu memikirkan dirimu. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna, sempurna. Oh iya, kalau cinta kan begini ya, Mbak. Ini cinta. Akhirnya Itu sayang. acara siang hari ini kita tutup dengan sempurna. Baik, kalau begitu acara siang hari ini sungguh luar biasa ya teman-teman. Tapi sayang sekali nih ternyata waktu kita yang terbatas. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada Kak Adis atas sharing yang luar biasa, pengalaman yang inspiratif. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi peserta pada siang hari ini ya. Oh iya, kalau buat teman-teman mau lihat kegiatan saya di sekolah atau kegiatan-kegiatan ada di Instagram. Bisa dilihat aja di Instagram saya.
Adistiana Pitaloka, nggak dikunci, jadi boleh nggak usah follow juga boleh, langsung lihat aja. Oke, boleh nih teman-teman didengar nanti di follow @Adistiana Pitaloka. Iya. Siapa tahu kalian Nggak usah di follow, ingin bisa mau lihat saya di sekolah. bisa dilihat ya profilnya ya. Iya. Siapa tahu makin menjadi inspirasi nanti setelah melihat kegiatan-kegiatan Kak Adis sehari-harinya seperti apa. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Kak Adis. Ya. Kami apresiasi yang sebesar-besarnya juga untuk seluruh peserta yang telah berpartisipasi pada acara hari ini hingga selesai. Antusias dari teman-teman sekalian dengan mengikuti acara hingga akhir ini menunjukkan bahwa ketertarikan dan semangat belajar teman-teman untuk bisa berempati dengan teman-teman kita yang berkebutuhan khusus masih ada gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa mengadakan kegiatan seperti ini lagi. Amin. Dengan berakhirnya sesi pada siang hari ini, sesi utama pada siang hari ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara workshop bahasa isyarat berempati tanpa syarat. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ratna Budiarti, Ibu Evita, Bapak Ibu Jakarta, seluruh panitia yang bertugas, dan pastinya seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Jangan lupa nih teman-teman ya, untuk follow @Adistiana Pitaloka dan juga @perpus.jakso. Kemudian kalian bisa mengupload kegiatan hari ini di akun Instagram kalian masing-masing. Sekali lagi, saya ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara kami selanjutnya. Bye-bye.